Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul di mana film ini menceritakan seorang wanita kupu malam yang bertemu pria sejati idamannya. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja Mari kita menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Osea. Ia adalah seorang petani dan tinggal di desa terpencil. Setelah bertani seharian, Osea selalu menyempatkan waktu untuk pergi ke gereja guna mengucapkan syukur dan juga berdoa. Berhubung ia sudah berumur dan merasa sendirian, akhirnya kali ini Osea berdoa kepada Tuhan untuk segera dipertemukan dengan jodohnya. Awalnya, Osea mengutarakan kriteria jodoh yang ia inginkan saat berdoa. Tapi akhirnya Osea sadar jika Tuhan pasti tahu jodoh mana yang terbaik untuknya. Beberapa hari kemudian, Osea bersama temannya pergi ke ibu kota guna menjual hasil dari pertanian yang ia kerjakan selama ini. Saat ia berjualan, tiba-tiba angin berembus kencang dan mendapat bisikan-bisikan gaib yang berbicara dengannya. Serta secara kebetulan melintas seorang wanita di sana yang bernama Angel. Ternyata hal-hal magis yang terjadi ialah sebuah petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk memberitahu Osea jika jodohnya tepat melintas di depannya. Karena menyadari hal tersebut, Osea pun bertanya kepada temannya mengenai wanita yang melintas tadi. Teman Osea pun lalu menjelaskan secara singkat jika Angel itu adalah seorang kupu-kupu malam. Mengetahui fakta tersebut, tentu saja Osea sangat terkejut karena ia berharap kepada Tuhan untuk diberikan jodoh seseorang yang beriman kuat seperti dirinya juga. Tapi karena Osea seorang pria yang sangat beriman, ia selalu percaya jika rencana Tuhan adalah yang terbaik untuknya. Osea pun lalu bertanya pada temannya itu bagaimana cara bertemu dengan wanita tersebut. Temannya pun lalu memberitahu karena Angel adalah seorang kupu-kupu malam, jadi untuk menyewa waktunya diperlukan uang yang sangat-sangat banyak. Lalu, scene flashback ke masa lalu, di mana Angel dilahirkan oleh sepasang kekasih yang menjalani hubungan yang terlarang. Dikarenakan ayah Angel adalah seorang bangsawan sedangkan ibunya hanyalah seorang rakyat jelata yang tergolong kurang mampu. Semenjak kelahirannya, ayah Angel ini sangat membenci anaknya itu, dikarenakan ayahnya memang tidak berharap Angel untuk dilahirkan. Kebencian terhadap Angel pun berimbas pada ibunya yang sering terkena KDRT. Dan seiring berjalannya waktu, Angel pun kini menyadari jika ayahnya ini sangat membenci kehadirannya, karena kelahirannya yang hanya memberikan penderitaan kepada ibunya. Angel pun berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja, agar ayahnya kembali mencintai ibunya. Beberapa bulan kemudian, Angel dan ibunya pun diusir oleh ayahnya dari rumah. Karena zaman dulu belum ada emansipasi wanita sehingga ibunya Angel pun kesusahan mencari pekerjaan. Karena sudah tak memiliki uang, dengan terpaksa akhirnya ibu Angel menjual jajan serabi lempitnya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari ia dan juga Angel. Setelah berhari-hari membuka lapak kepada pria-pria hidung belang, tak diduga ibu Angel terkena penyakit yang mengakibatkan dirinya meninggoy. Saat itu Angel sangat bersedih dikarenakan ibunya adalah satu-satunya yang ia miliki dan ia cintai. Karena sebatang kara ia pun dibawa oleh seorang pria dan merawatnya hingga tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. Namun napasnya, pria yang merawat Angel adalah seorang mucikari. Angel dipaksa buka lapak untuk menjadi kupu-kupu malam. Hingga suatu hari tak diduga Angel tiba-tiba bertemu dengan ayahnya di sana. Karena sudah bertahun-tahun tak bertemu, ayahnya sama sekali tak mengenali Angel. Dan di hari itu, ayahnya akhirnya menyewa dan mencetak gol ke gawang anaknya itu. Sesudah pertandingan selesai, Angel pun langsung bilang ke ayahnya jika ia adalah Angel, anak kandungnya. Setelah mengetahui fakta tersebut, tentunya ayah Angel merasa bersalah. Karena tak kuat memikul beban itu, ia memutuskan untuk innalillahi. Akibat kejadian tersebut, teman Angel lalu membantunya untuk kabur tinggalkan kota. Karena jika pemerintah setempat mengetahui jika seorang bangsawan meninggoy setelah menongcret-nongcret bersama dengannya, tentunya ia akan diburu dan dihukum.
Setiba di kota lain, Angel yang tak memiliki pekerjaan terpaksa membuka lapak lagi untuk menyambung hidup dengan menjadi kupu-kupu malam. Dan scene berpindah ke masa sekarang. Terlihat Osea yang telah berbulan-bulan menabung akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk bertemu dengan Angel. Sesampainya di sana, Angel yang tak suka basa-basi sudah standby dengan membuka gawangnya lebar-lebar. Melihat Angel yang seperti itu, bukannya tancap gas, Osea malah mengatakan hanya ingin mengajaknya mengobrol. Karena tidak ada kepentingan lagi, Osea pun lantas diusir oleh Angel. Tak menyerah begitu saja, seminggu kemudian lagi, Osea menemui wanita pujaannya. Angel yang bertemu Osea untuk yang kedua kalinya, ia pun sangat muak melihatnya. Karena menurut Angel, Osea adalah pria yang sangat munafik. Tanpa berbasa-basi, Angel pun langsung menyuruh Osea agar lekas mencetak gol ke gawangnya. Alih-alih melakukan itu, Osea malah menyatakan cinta dan berniat untuk menikahi Angel. Tentu saja Angel menolaknya dan bertepatan waktu rental yang telah habis, ia pun mengusir Osea dari tempat itu. Keesokan harinya, Osea pun curhat kepada temannya jika ia telah ditolak 2 kali oleh Angel. Temannya pun mengatakan jika apa yang dilakukan Osea sangatlah bodoh, karena uangnya itu bisa digunakan untuk keperluan lain dan mencari wanita yang lebih baik dari Angel. Beberapa bulan kemudian, setelah mengumpulkan cukup uang, lagi dan lagi Osea menemui Angel. Di malam itu, tanpa berbasa-basi lagi, Osea berkata jika ia akan menikahi Angel dan mengajaknya tinggal di desa. Angel yang sangat muak karena Osea ini tidak bisa digoda sedikit pun, akhirnya ia meremehkan profesi petaninya dan tak tertarik menikah dengan Osea. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Osea pun sadar diri dan menyerah dengan perjuangannya. Di suatu hari, Angel yang bertengkar dengan mami mucikarinya dan tak ingin bekerja lagi, tentunya membuat maminya emosi. Karena Angel bertingkah sesuka hati, maminya pun langsung menyuruh orang-orang suruhannya untuk menyakiti Angel agar mau bekerja lagi, yang mengakibatkan wajah Angel berantakan, disamsak habis-habisan oleh orang suruhannya tersebut. Osea yang mengetahui berita tersebut tanpa berpikir panjang langsung bergegas menemui si Angel. Ketika sudah bertemu, lagi dan lagi Osea mengajaknya menikah dan hidup di desa bersamanya. Osea berjanji jika ia akan membahagiakan Angel secara lahir dan batin. Angel yang saat itu sudah sangat-sangat lelah dengan pekerjaannya dan sangat trauma akibat KDRT sebelumnya, akhirnya ia pun menerima ajakan dari Osea. Tanpa berlama-lama lagi, di hari itu juga Osea pun langsung membawa Angel ke rumahnya. Di sana, Osea pun selalu merawat serta membasuh kaki Angel dengan sepenuh hati. Angel yang melihat sampai kebingungan dengan perlakuan Osea sangat baik. Hari demi hari mereka pun semakin dekat dengan melakukan aktivitas bertani dengan penuh sukacita. Dan masa-masa itulah masa-masa terbaik bagi Angel selama hidupnya. Lalu esok paginya Osea mengajak Angel pergi ke suatu tempat untuk melihat sunrise dan Angel sangat terpukau dengan keindahan tempat itu. Angel pun merasa sangat bahagia dan mengatakan kepada Osea jika ia tak pantas mendapatkan hidup sebahagia ini, dikarenakan dia telah melakukan banyak dosa di masa lalu. Singkat cerita, saudara Osea yang bernama Paul datang mengunjunginya. Mereka sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Osea lalu bercerita jika ia kini memiliki seorang istri dan ia lalu memperkenalkan Angel dengan Paul saudaranya tersebut. Setelah melihat istri saudaranya itu, Paul benar-benar terkejut karena Paul sendiri sudah tahu latar belakang dari Angel dan tak menyangka Osea mau menikahinya. Ketika sedang berdua saja bersama Angel saat itu, Paul pun merendahkannya dan mengatakan jika Angel tak pantas menikah dengan orang sebaik Osea. Singkat cerita, mengetahui Paul yang akan pergi ke ibu kota lagi, Angel yang merasa tak pantas dan menganggap Osea berhak mendapat wanita yang lebih baik, ia pun memutuskan kabur dan ikut pergi bersama Paul. Beberapa hari pun berlalu, Osea pun bertanya mengenai Angel kepada Paul yang baru saja balik pulang dari ibu kota. Paul berkata jika ia membantu Angel pergi ke kota dan berkata jika Angel tidak pantas hidup dengannya. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Osea langsung pergi ke kota untuk menemui Angel.
Saat mereka bertemu, Angel sangat terkejut dengan keteguhan Osea yang bersusah payah menyusulnya serta membuatnya luluh. Akhirnya, Angel mau kembali pulang bersama Osea. Dalam perjalanan pulang, Angel pun bertanya mengapa ia bersusah payah menyusulnya ke ibu kota. Padahal ia bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dan beriman serta pantas untuk Osea. Osea berulang-ulang kali menjawab karena dia benar-benar tulus mencintai Angel. Suatu hari, dalam perjalanan Osea melihat seorang pedagang dan keluarganya mengalami musibah akibat kendaraan yang rusak serta istrinya yang terkena sakit. Osea yang tak tega dan baik ini lalu menawarkan bantuan dan menyuruh mereka sementara menginap beberapa hari di rumahnya hingga kesembuhan istrinya itu. Keluarga itu memiliki seorang anak perempuan bernama Miriam yang seumuran dengan Angel dan juga Osea. Miriam merupakan wanita yang sangat religius dan baik sekali. Tinggal beberapa hari di sana, terlihat Angel dan Miriam sangat dekat dan juga akrab. Di suatu pagi yang cerah, Angel yang kepikiran Miriam lalu menceritakan kepada Osea dan mengatakan jika Miriam lebih pantas dengan Osea. Namun lagi dan lagi Osea mengatakan jika Angel satu-satunya wanita yang sangat ia cintai. Beberapa hari kemudian, Angel yang lagi dan lagi merasa nggak pantas bersanding dengan Osea memilih kabur dan sebelum itu ia menulis pesan untuk dibaca oleh Miriam. Di sana, Angel memberikan wasiat kepada Miriam agar mau menikahi Osea demi kebahagiaannya. Dikarenakan Angel merasa mereka berdua merupakan pasangan yang serasi dibanding dia dan Osea. Setelah Miriam membaca pesan itu, lalu Miriam menemui Osea dan menyuruhnya lekas mengejar Angel. Karena sejatinya, Angel sangat mencintainya. Terlihat Osea yang selama ini selalu memperjuangkan Angel, akhirnya ia menyerah kala itu juga. Karena ia merasa yang diinginkan Angel hanyalah kebebasan. Kini yang Osea bisa lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan untuk diberikan yang terbaik. 3 tahun ditinggal Angel, ternyata Osea belum bisa move on. Paul yang mengetahui itu merasa kasihan dengan keadaan Osea dan memutuskan untuk mencari Angel. Singkat cerita, akhirnya Paul berhasil menemukan Angel dan meminta maaf karena selama ini ia telah salah menilai Angel. Dan Paul memohon kepada Angel agar ia mau kembali dengan Osea. Tapi Angel tetap kukuh jika Osea lebih pantas dengan Miriam. Paul pun lanjut bercerita jika ialah yang menikah dengan Miriam. Dan sampai saat ini Osea masih sendiri alias menjomblo. Osea terus memikirkan keberadaan si Angel. Mendengar hal itu, Angel pun memutuskan bertemu dengan Osea. Dan saat mereka berjumpa, Angel pun meminta maaf atas semua yang ia lakukan. Angel pun mengatakan jika ia sangat mencintai Osea. Dan sesudah mulai menonjret-nonjret bersama, mereka pun akhirnya dianugerahi momongan yang sangat lucu. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa.